Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membacakan hasil dari pengerjaan kelompok kami, yaitu mengenai analisis proses bisnis penerapan aplikasi berbasis web pada toko Ajan Sembako Sambas dengan mata kuliah proses bisnis TI dan dosen pengampunya Dani Pratmanto MKom. Baik, langsung saja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kelompok kami masing-masing. Saya sendiri, Sylvia, dengan NIM 19221057. Kemudian ada rekan saya, Angelina, 19221040. Ada Selavina Tika Dwika dengan NIM 19221072. Kemudian selanjutnya ada Resti Aprilia Luangkali dengan NIM 19221005. Serta yang terakhir ada Florida Evitilianti Saputri dengan NIM 19220825. Selanjutnya akan langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai pendahuluan. Nah, latar belakang yang akan kami ambil adalah seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, kebutuhan untuk memperoleh sembako secara cepat, praktis, dan aman semakin meningkat. Toko sembako Ajan hadir sebagai solusi modern untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako tanpa harus keluar rumah. Nah, dengan konsep toko sembako online, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman, mudah, dan juga terpercaya. Selanjutnya, ada tujuan dari proyek kami. Tujuannya adalah yang pertama untuk mempermudah akses pelanggan untuk membeli sembako secara online, kemudian untuk mempercepat proses transaksi dan pengelolaan data penjualan, serta yang ketiga adalah memberikan pengalaman belanja modern dengan fitur e-commerce. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya saing toko Anjan Sambas dalam era digital. Nah, kemudian setelah dari tujuan proyek, kita punya tantangan apa saja yang kami hadapi. Tantangan-tantangan yang kami hadapi adalah yang pertama, efisiensi dan penghematan waktu. Nah, dengan aplikasi web yang proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, pencatatan, penjualan, stok barang, dan laporan keuangan dapat dilakukan secara otomatis. Nah, hal ini mengurangi resiko human error dan juga mempercepat pengelolaan operasional harian toko. Admin hanya perlu memasukkan data ke dalam sistem yang akan langsung tersimpan dan terorganisir dengan baik, sehingga waktu yang biasanya dihabiskan untuk pekerjaan administrator dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih strategis. Kemudian yang kedua tantangannya adalah aksesibilitas dan kemudahan pengelolaan. Kenapa? Karena aplikasi berbasis web memungkinkan akses data kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Ini juga mempermudah pemilik atau admin toko untuk memantau stok barang, transaksi, dan laporan keuangan tanpa harus berada di lokasi fisik toko. Nah, selain itu, aplikasi web memberikan kemudahan dalam mencari informasi tertentu seperti mencari produk dan riwayat transaksi dengan cepat melalui fitur pencarian yang tidak mungkin dilakukan dengan sistem manual. Serta yang ketiga yaitu peningkatan profesionalisme dan daya saing. Nah, kenapa menjadi tantangan? Karena dengan beralih ke aplikasi web, toko sembako dapat meningkatkan citra profesionalnya di mata pelanggan dan mitra bisnis. Kemudian toko sembako juga dapat meningkatkan aplikasi ini juga memungkinkan toko untuk menawarkan layanan yang lebih modern seperti pencetakan stok real time, kemudian pemesanan online atau pencatatan biaya pembayaran digital. Nah, selain itu sistem ini juga dapat membantu toko agar toko lebih siap menghadapi persaingan dengan usaha lain yang telah lebih dulu mengadopsi teknologi tentunya. Sekaligus mereka juga membuka peluang untuk ekspansi bisnis ke pasar yang lebih luas. Nah, kemudian yang kedua mengenai visi misi akan dijelaskan oleh Resti Aprilia Luangkali. Saya persilahkan.
Toko Ajan memiliki visi misi. Yang pertama, visi menjadi platform e-commerce sembako terdepan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok secara cepat, mudah, dan terpercaya. Kemudian, misinya memiliki 5. Yang pertama, menyediakan mobile kebutuhan sembako berkualitas dengan harga kompetitif dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sistem e-commerce yang user-friendly, aman, responsif untuk memenuhi kebutuhan belanja online konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan optimal melalui sistem pengiriman cepat, tepat waktu, dan dukungan pelanggan yang handal. Yang keempat, mendukung produsen dan distributor lokal dengan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengalaman berbelanja konsumen, mulai dari pemilihan produk hingga proses pembayaran dan pengiriman. Baik, selanjutnya mengenai struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Tika. Untuk struktur organisasi, pemilik toko adalah Andoni, manajer toko adalah Diana, kasir Liza, supervisor ada Sinta dan juga Tiara, pramuniaga ada Ferdi, kepala gudang ada Akong, pengiriman barang Zul, Aldo, Rehan, dan juga Arya, pembersih toko Dede, staf gudang Indra. Kemudian proses bisnis saat ini. Pengelola operasional toko Ajan Sambas. Yang pertama, pemantauan stok barang. Yang kedua, penggandaan barang dari supplier. Yang ketiga, penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang keempat, pengelolaan barang di gudang. Yang kelima, penjualan barang di toko. Yang keenam, evaluasi dan perancangan kembali. Yang ketujuh, layanan pelanggan. Baik, selanjutnya mengenai kekuatan dan kelemahan yang akan dijelaskan oleh Florida. Analisis kekuatan. Yang pertama itu ada jangkauan pasar yang luas. Yang kedua ada persediaan barang yang lengkap. Yang ketiga harga yang kompetitif. Yang keempat ada lokasi strategis. Di sini ada analisis kelemahan. Yang pertama ada saingan harga. Yang kedua ada ketergantungan pada pasar lokal, keterbatasan sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan pemasaran dan promosi. Baik, lanjut mengenai peluang ancaman. Yang keenam di sini peluang dan ancaman. Peningkatan permintaan. Banyaknya penduduk di Indonesia yang membutuhkan barang-barang sembako sehingga permintaan terhadap produk sembako relatif stabil dan terus meningkat. Yang kedua, di sini ada pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi lokal dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga potensi penjualan sembako juga meningkat. Yang ketiga, ada keragaman produk. Toko sembako dapat menawarkan berbagai produk
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti makanan, minuman, dan barang rumah tangga. Ada lokasi strategis. Toko sembako yang berlokasi di tempat strategis seperti pusat kota, kompleks perumahan, atau dekat pasar dapat meningkatkan kesempatan untuk menarik pelanggan. Pelayanan yang baik. Memberikan pelayanan yang baik dan ramah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka menjadi pelanggan setia. Di sini ada ancaman. Yang pertama, persaingan ketat. Banyaknya toko sembako di Indonesia dapat menyebabkan persaingan ketat, sehingga perlu strategi pemasaran yang efektif untuk membedakan diri. Yang kedua, ada perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen terhadap produk sembako seperti preferensi terhadap produk organik atau impor dapat mempengaruhi penjualan. Yang ketiga, ada kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi harga jual produk sembako dan mengurangi margin keuntungan. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah terkait dengan industri sembako seperti peraturan tentang kualitas produk atau kemasan dapat mempengaruhi operasional toko. Yang kelima, ada bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kekeringan dapat mempengaruhi pasokan dan distribusi produk sembako. Baik, mengenai rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis akan dijelaskan oleh Angelina. Baiklah, di sini ada rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis. Yang pertama yaitu adalah digitalisasi sistem, yang dimana mengadopsi software manajemen stok dan penjualan yang lebih canggih untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempermudah analisis data. Yang kedua yaitu ada diversifikasi supplier, menjalin kerjasama dengan lebih baik supplier untuk mengurangi risiko keterlambatan pengiriman barang. Yang selanjutnya adalah pengelolaan barang kadaluarsa, menerapkan sistem peningkatan otomatis untuk barang yang mendekati masa kadaluarsa. Yang keempat, meningkatkan layanan pelanggan, yang dimana menambah staf kasir pada jam sibuk dan mengintegrasikan layanan pelangganan online untuk mempercepat proses pemesanan grosir. Baik, selanjutnya mengenai interview pemilik toko. Nah, kami telah melakukan interview kepada pemilik toko. Berikut adalah pada saat kami melakukan interview dengan Zoom meeting kebetulan karena keterbatasan biaya dan juga waktu serta jarak yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan kami untuk ke lokasi tersebut dikarenakan toko ini berada di daerah Sambas, yang dimana ditempuh dari daerah kami sendiri sekarang Pontianak ke Sambas sekitar memakan waktu 5-6 jam. Oleh karena itu kami melakukan Zoom meeting kepada pemilik toko untuk menanyakan apa saja tantangan, ancaman, serta lain-lain. Berikut juga kami sudah menampilkan bagaimana permintaan dari pemilik toko tersebut mengenai website yang akan dibuat. Berikut adalah contoh websitenya. Nah, sehingga kami bisa bertanya kepada pemilik toko apakah masih ada kekurangan yang dapat kami selenggarakan lagi sehingga dapat memaksimalkan proses pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Angelina. Kesimpulan, toko ajan Sambas sudah memiliki proses bisnis yang solid, tetapi ada peluang untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan melalui teknologi dan manajemen yang lebih teratur. Dengan perbaikan ini, toko dapat mempertambahkan
reputasi baiknya sekaligus meningkatkan keuntungan. Saran yang pertama yaitu ada optimalisasi pengalaman pengguna UX. Pastikan antarmuka website ramah pengguna termasuk navigasi yang intuitif dan waktu yang loading yang cepat. Yang selanjutnya ada user interface perlu dikembangkan agar lebih baik sehingga pengguna lebih nyaman. Yang selanjutnya ada toko sembako Ajan Sambas hendaknya terus mengembangkan website ini agar tingkat keamanan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada menambahkan fitur-fitur lain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi untuk tugas akhir kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para audiens, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih.